PT Paragon Technology and Innovation. Didirikan pada tahun 1985, PT Paragon Technology and Innovation merupakan perusahaan kosmetik nasional terbesar di Indonesia. Dengan lebih dari 11.000 karyawan, Paragon memproduksi lebih dari jutaan produk kosmetik tiap tahunnya. Paragon menaungi beberapa merek ternama seperti Putri, Wardah, Makeover, yang menjangkau berbagai segmen pasar dari remaja hingga profesional. Dengan lebih dari 200 personel di tim R&D, Paragon terus berinovasi dan telah meraih penghargaan Asia's Most Innovative Company pada tahun 2022. Paragon berkomitmen pada tanggung jawab sosial melalui program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan lingkungan. Paragon, Relation Innovation for Good from Indonesia to the world. Let me introduce myself. My name is Alia Shukira Mahira as the Master of Karamoy. Jika sukayo sasate itadakimasu. Hajime mashite, watashi no namae wa Alia Shukira Mahira desu. Paragon Technology and Innovation, kaisano shikasa to shite imasu. Watashi wa shikaso to sotomen koto imasu. Yoroshiku onegaishimasu. Let me introduce myself. My name is Aurora Nazira as the receptionist. Jika sukayo sasate itadakimasu. Hajime mashite, watashi no namae wa Aurora Nazira desu. Watashi wa koto rejimu to shite imasu. Watashi wa tokiyaku ni satsudakimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Let me introduce myself. My name is Naira Yohana Putri as the receptionist. Jika sokaya sasete itadakimasu. Hajime mashite, watashi no namae wa Naira Yohana Putri desu. Watashi wa okatsuki gakari fronto regimi to shite imasu. Watashi wa okatsuki na communication ga dekimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Introduce myself. My name is Serena Gabrieliana as the documentation. Jika sukayo sasate itadakimasu. Hajime mashite, watashi no namae wa Serena Gabrieliana desu. Watashi wa maruchi media tanto to shite imasu. Watashi wa graphiku design ga dekimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Let me introduce myself. My name is Chandrika Saraswati Aryani as the documentation. Jika sukayo sasete itadakimasu. Hajime mashite, watashi no namae wa Chandrika Saraswati Aryani desu. Watashi wa maruchi media tanto documentation tanto ni shite imasu. Watashi wa video henshu ga dekimasu. Yoroshiku onegaishimasu.
Terima kasih, silakan bisa masuk ke dalam ruang rapat dan duduk di tempat yang sudah disediakan. Good morning. Welcome to Paragon Technology and Innovation. Please sign the quizzes. Can you please enter the meeting room and sit in the quiz profile? Arigatou gozaimasu. Kudasai. Dosu shite Mereka di sini. Osuari kudasai. Arigatou gozaimasu. Technology and Innovation, Product Innovation Meeting Tuesday, July 5, 2025. Good morning, distinguished guests. Thank you for joining us today. May this morning offer you now call for life. The Honorable Mr. Christian Kartawijaya, SAMM, as Director of PT Paragon, Mr. Erkana Saputra, SA, as Director, Mr. Akashi KGBA, as a representative from Japan, and Ms. Valerie Grace BWAFM as a representative of English. Yang saya hormati para manajer dan seluruh peserta rapat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam agenda penting, yaitu Rapat Besar Inovasi Produk tahun 2025. Perkenalkan, saya Alia Syakira Bahira dan saya akan memandu acara pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan yang akan kita lalui bersama. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara selanjutnya yaitu perkenalan peserta rapat, acara yang ketiga yaitu pengarahan dari pimpinan, acara keempat pemaparan evolusi perusahaan dan dilanjut dengan laporan masing-masing kepada dia. Setelah itu open briefing. Selanjutnya diskusi dan tanya jawab dilanjut dengan pemaparan hasil rapat. Acara berikutnya yaitu penyampaian hasil notulen rapat oleh notulis, dan yang terakhir yaitu penutup. Mari kita buka rapat ini dengan membacakan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum memasuki acara selanjutnya, mari kita semarakkan beliau bersama-sama. Teknologi and Innovation, Reality Innovation for Good from Indonesia to the World. Jadi dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu perkenalan peserta rapat, dimulai dari Bapak Direktur dan dilanjutkan oleh peserta yang lainnya. Kepada Bapak Direktur kami persilakan. Let me introduce myself. My name is Christian Kartawijaya as the Director PT Paragon Technology and Innovation. Jiko Sokayo Sasate Itadakimasu, Dejimaste. Watashi no namae wa Christian Kartawijaya desu. Paragon Technology and Innovation Kaisa no Torishinariaku Toshite shitaimasu. Watashi wa Rideshiku Getekimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Let me introduce myself. My name is Akashi Keiichi, as representative from Japan. Jiko Sokayo Sasete Itadakimasu. Hashimashite. Watashi no namae wa Akashi Keiichi. Watashi wa Nihon no daimyo ni toshite shiteimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Good morning, let me introduce myself. My name is Valerie Grace. I'm here as a representative of English. It's a pleasure to be a part of this meeting, and I look forward to our discussion.
自己紹介をさせていただきます。はじめまして。私の名前はカルリニュースです。私はイギリスのレギュ人としてしています。私はビジネスネットワークをコーチングをすることができます。よろしくお願いします。Let me introduce myself. My name is Tiara Maisa Adinda as the secretaries. 自己紹介をさせていただきます。はじめまして。私の名前はティアラ・マイサ・アジンダです。私は一人としていただきます。私は似たようなことすることがいただきます。よろしくお願いします。Let me introduce myself. My name is Sifanya Chandra as the secretary. 自己紹介をさせていただきます。はじめまして。私の名前はシファニャ・チャンドラです。私はイソとしています。私はリーダーシップでできます。どうぞよろしくお願いします。Let me introduce myself. My name is Arkana Saputra as the Deputy Director Paragon Technology and Innovation. 自己紹介をさせていただきます。はじめまして。私の名前はアカナ・サプトラです。パラゴンテクノロジー&イノベーション会社の副取締役としています。私はビジネス管理ができます。よろしくお願いします。Let me introduce myself. My name is Selin Kalista as CRD Manager. 自己紹介をさせていただきます。はじめまして。私の名前はセリン・カリサです。私は人材管理ができます。どうぞよろしくお願いします。Let me introduce myself. My name is Yunita Soyuan as a Financial Manager. 自己紹介をさせていただきます。はじめまして。私の名前はYunita Soyuanです。私は税務課長にとしています。私は有参加することができます。よろしくお願いします。Let me introduce myself. My name is Clarissa Azara as the Logistic Manager. 自己紹介とさせていただきます。はじめまして。私は配達課長としています。私は配送の外交と管理することができます。よろしくお願いします。Let me introduce myself. My name is Felicia Chalani Gracia as the Marketing Manager. 自己紹介をさせていただきます。はじめまして。私の名前は Felicia Chalani Graciaです。私はマーケティングマネージャー。私は市場調査することができます。よろしくお願いします。Let me introduce myself. My name is Mona Lice as the Production Manager. 自己紹介をさせていただきます。はじめまして。私の名前はルナワジです。私は先生マネージャー課長としています。私は経験ができます。よろしくお願いします。Memasuki acara yang ketiga, yaitu pengarahan dari pimpinan. Mari kita dengarkan arahan dari Direktur Pemerintahan KON kepada Bapak Christian Kartawijaya SEMM kami persilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan komitmen Anda semua dalam rapat besar inovasi produk hari ini. Ini adalah agenda penting yang akan menentukan arah pengembangan produk kita ke depan. Kita tahu bahwa persaingan pasar semakin ketat dan kebutuhan pelanggan terus berubah. Maka dari itu, inovasi bukan lagi sekedar nilai tambah, tapi menjadi inti dari strategi pertumbuhan kita. Hari ini saya mengajak kita semua untuk berpikir kreatif, terbuka dan berani mengusulkan gagasan baru. Jangan takut untuk menyampaikan
apapun itu, karena seringkali ide besar justru lahir dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan solusi yang bukan hanya relevan dengan kebutuhan saat ini, tapi juga mampu menjawab tantangan masa depan. Dengan semangat itu, rapat inovasi produk hari ini saya buka secara resmi. Semoga rapat inovasi produk hari ini berjalan dengan lancar dan keputusan yang berdampak nyata bagi perusahaan kita. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Jaya SDM atas sambutan yang disampaikan. Hadirin yang saya hormati, memasuki acara inti kita akan mengulang bersama, yaitu pemaparan evolusi perusahaan dan dilanjutkan laporan masing-masing kepala bidang. Oleh karena itu, semua rangkaian kegiatan pada sesi ini akan dibagi dan dijalankan langsung oleh tim yang telah bertugas. Untuk itu, mari kita ikuti bersama dengan penuh perhatian dan antusias. Kepada tim kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Hadirin yang berbahagia, mari kita awali inovasi produk pada hari ini dengan menyimak profil dan perjalanan PT Paragon Technology and Innovation dari awal berdiri hingga bisa berjalan sampai sekarang. Mari kita saksikan profil dan perjalanan PT Paragon Technology and Innovation. PT Paragon Technology and Innovation. Didirikan pada tahun 1985, PT Paragon Technology and Innovation merupakan perusahaan kosmetik nasional terbesar di Indonesia. Dengan lebih dari 11.000 karyawan, Paragon memproduksi lebih dari jutaan produk kosmetik tiap tahunnya. Paragon menaungi beberapa merek ternama seperti Putri, Wadah, Makeover yang menjangkau berbagai segmen pasar dari remaja hingga profesional. Dengan lebih dari 200 personel di tim R&D, Paragon terus berinovasi dan telah meraih penghargaan Asia's Most Innovative Company pada tahun 2022. Paragon berkomitmen pada tanggung jawab sosial melalui program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan lingkungan. Paragon, Relation Innovation for Good from Indonesia to the world. PT Paragon terletak di kawasan industri PT Paragon terletak di kawasan industri Jatake Blok AG nomor 8 Jalan Industri Raya Jatimulu, Kuda Raya Cikupa. Pemilik PT Paragon adalah Nur Hayati Subangkat. Selanjutnya akan dilanjut dengan laporan masing-masing bidang. Yang pertama, bidang keuangan, kepadanya dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Izin melaporkan dari bagian keuangan. Berdasarkan data laporan keuangan serta bagian operasional, melaporkan bahwa pendapatan kami per tahun selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Di tahun 2023, kita mengalami pendapatan sebanyak 125 miliar rupiah dan mengalami peningkatan sebesar 2,2% di tahun 2024. Sehingga kita mengalami pendapatan sebanyak 127 miliar 750 juta rupiah dan di tahun 2025 bertambah sebanyak 0,97% per 6 bulan terakhir dengan aset perusahaan diantaranya 3 gudang yang terletak di Bekasi, Jakarta, dan Depok serta 7 pabrik utama yang terletak di daerah Cikarang dan Jakarta. Itu saja laporan dari bagian keuangan. Terima kasih. Terima kasih atas laporan dari bidang keuangan. Selanjutnya laporan bidang
logistik dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Bapak Ibu semuanya, perlu kita ketahui tugas bagian logistik ini mencakup beberapa aspek penting, meliputi pengelolaan aliran barang, jasa, dan informasi yang dapat berupa proses pengadaan barang, penyimpanan, pengelolaan inventory, pengemasan, dan pengiriman. Semua aspek tersebut saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam memastikan operasional perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan kami dalam proses pengadaan memilih supplier dengan bahan baku yang terbaik yang bisa diajak kerjasama dengan kontrak dan harga yang sesuai dengan biaya operasional kami, dan juga dapat mengatur pengiriman bahan baku sesuai dengan deadline yang sudah kami tetapkan. Dari hasil pemantauan kami, perusahaan yang menjadi supplier pada Paragon adalah BASF dari Jerman, DSM dari Belanda, Evonik dari Jerman, Kroya dari Inggris, dan Iceland dari Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan tersebut telah terbukti memiliki reputasi internasional dan pengalaman dalam memasok bahan kimia yang berkualitas tinggi, tentunya akan digunakan dalam produk kosmetik dan perawatan kulit. Dari hasil pemantauan kami dapat disimpulkan bahwa dalam 3 tahun terakhir ini, proses pengadaan barang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana di tahun 2023 total nilai pengadaan barang sebanyak 176.000 produk yang terjual. Kemudian mengalami peningkatan di tahun 2024 sebanyak 9,2%, dan di tahun berikutnya di tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 7,8% dalam 6 bulan terakhir ini. Dan dapat dipastikan bahwa adanya pertumbuhan positif yang meningkatkan volume kerja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas laporan dari bidang logistik. Selanjutnya laporan dari bidang produksi, kepadanya dipersilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Izin melaporkan dari bagian produksi. Perusahaan kita PT Paragon Technology and Innovation sudah berjalan lebih dari 40 tahun, mulai dari tahun 1985, dan kita telah menciptakan beberapa merek ternama. Seperti yang pertama adalah produk putri. Produk putri ini menyasar kepada perawatan haircare atau perawatan rambut, dan terkenal mulai dari dalam negeri maupun luar negeri seperti di India, Australia, dan Thailand. Yang selanjutnya adalah produk wadah. Wadah ini merupakan salah satu produk yang membumingkan nama Paragon baik di dalam negeri maupun luar negeri. Produk skincare ini menyasar kulit wanita Indonesia, dan sejak peluncurannya di tahun 1995 telah terjual sebanyak 370 juta produk terjual, dan sampai sekarang telah lahir beberapa seri wadah seperti wadah Yuyu, wadah Micellar, wadah White Secret, wadah Lightning, dan wadah Dream. Dan yang selanjutnya adalah produk makeover. Produk makeover ini menyasar produk makeup tahan lama yang terkenal baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan lebih banyak penjualan di luar negeri. Sejak peluncurannya di tahun 2010 sudah terjual lebih dari 95 juta produk terjual, mulai seperti di negara Thailand, Korea Selatan, Korea Utara, dan Amerika. Sekian dari bagian produksi menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas laporan bidang produksi. Selanjutnya laporan bidang pemasaran, kepadanya dipersilakan. Selamat pagi, izin melaporkan dari bidang pemasaran. Bagian pemasaran melakukan promosi secara online maupun offline. Di tahun ini kami memfokuskan promosi di media online. Dan beberapa aplikasi yang kami gunakan yaitu yang pertama Instagram, dengan berhasil terjual 13.894 produk. Di Facebook terjual 6.947 produk. Di Shopee terjual 48.639
Di TikTok terjual 41.684 produk dan yang terakhir di Lazada terjual 27.789 produk. Dengan memanfaatkan fitur advertisement atau ADS yang berupa iklan online, iklan berbayar, dan produk atau jasa yang bertujuan untuk meningkatkan branding merek, meningkatkan penjualan, mempromosikan produk, serta membangun citra merek. Hal ini berhasil dilakukan dengan adanya peningkatan pendapatan sebesar 2,2% per tahun 2024 dan bertambah 0,97% per 6 bulan di tahun 2025. Itu saja dari bidang pemasaran. Terima kasih. Terima kasih atas laporan bidang pemasaran. Selanjutnya laporan dari manajer HRD kepada Nyoki, silakan. Izin menjabarkan, pada 3 tahun terakhir perusahaan kita mengalami kenaikan jumlah karyawan. Berikut penjabarannya. Pada tahun 2023, perusahaan kita memiliki 9.565 karyawan dan meningkat di tahun 2024 sebanyak 5%, yaitu 531 karyawan, hingga total karyawan kita mencapai 9.828 karyawan. Dan pada tahun ini, perusahaan kita memiliki karyawan 11.000 karyawan. Selanjutnya, untuk gaji karyawan. Gaji karyawan di perusahaan kita bervariasi tergantung pada posisi dan pengalamannya. Untuk gaji staff atau manajer trainer, gajinya mencapai 3.500.000 sampai 7 juta. Untuk supervisor atau team leader, gajinya mencapai 4.500.000 sampai 10 juta. Untuk gaji harian lepas, gajinya mencapai 200.000 per hari. Untuk technical support, gajinya 4.500.000 sampai 7 juta. Untuk admin, gajinya 4.500.000, dan untuk customer service, gajinya 6 juta. Sekian dari bidang HRD. Terima kasih. Terima kasih atas laporan dari bidang HRD. Itulah hasil paparan masing-masing bidang. Acara selanjutnya akan diambil oleh potensi. Baik, terima kasih Ibu Tiara. Acara akan saya ambil alih. Terima kasih yang mengucapkan kepada Direksi atas pelaksanaan kegiatan pada sesi ini. Bapak Ibu yang terhormat, seluruh dan agenda acara yang sangat padat dan berselamat untuk menikmati kopi yang telah kami sediakan. Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan.
Terima kasih atas kebersamaan kita dalam berbagi komedi. Kami harap Bapak Ibu sudah merasa sekian kembali. Acara selanjutnya kita akan memasuki acara diskusi dan tanya jawab dilanjutkan pemaparan hasil rapat. Kepada tim yang bertugas kami persilakan. Okay, our company has been established since 1885, which means we've been operating nearly 40 years. As times continue to change, it's important for us to keep innovating in order to maintain good quality and quantity and reach competitive against good local and international. Through this meeting, we hope that recommendations that support these goals. Let's use opportunity to share our ideas and perspective to help ensure the success of this innovation. Thank you. はい、私たちには他と違った新しい研修員が必要です。メコファンのようなプログラムでは、この研修員のほとんどはデータ的アプリでしてあるし、そしてうちにはあまり人気のないワーテープです。Yeah, I agree. Based on my observation, makeover is really popular and relevant in our country, especially among women who prefer both makeup. But the idea of creating a product which is set out from one makeover and Wanda is very exciting concept. Thank you. Baik, berdasarkan kepada laporan penjualan barang seperti yang dikatakan oleh Bapak Akina tadi, di Indonesia sendiri penjualan kita lebih banyak kepada pasar remaja. Dan mungkin dari sini kita bisa melakukan inovasi-inovasi yang targetnya adalah para remaja atau pelajar dengan mengusung ingredient yang bagus. Untuk menciptakan ingredient yang bagus ini, kita juga membutuhkan komposisi yang bagus pula. Misalnya seperti bahan kacang yang sangat bagus untuk kulit remaja karena mengandung antioksidan dan dapat meregenerasi sel otak dan jantung. Tapi untuk menyediakan bahan ini, kita membutuhkan komposisi yang bagus pula. Misalnya seperti bahan kacang yang sangat bagus untuk kulit remaja karena mengandung antioksidan dan dapat meregenerasi sel otak dan jantung. Tapi untuk menyediakan bahan ini kita butuh biaya yang lumayan mahal, sekitar 30,15 US dollar per gramnya. Saya setuju karena dengan mengikuti perkembangan zaman, remaja sekarang sudah mulai mengenal perawatan dan memperhatikan diri. Namun, remaja kurang tertarik jika harganya terlalu mahal karena mereka belum memiliki pemasukan sendiri dan masih mengandalkan uang jajan. Nah, itu ide yang bagus. Namun, kami juga mempertimbangkan untuk biaya produksinya. Karena jika kita ingin menghasilkan produk dengan kualitas yang baik, tentunya kita juga membutuhkan biaya yang banyak. Sedangkan kondisi keuangan kita saja masih belum stabil. Nah, itu yang menjadi masalahnya. Jika tidak ada dananya, kami juga kesulitan untuk menyediakan bahan-bahannya. Untuk biaya itu mudah, yang penting kita punya konsepnya terlebih dahulu. Dan bisa begitu Bu, justru yang paling penting itu di biaya produksinya. Karena jika kita tidak memiliki biaya produksi, perusahaan kita tidak akan bisa melakukan inovasi apapun. Saya setuju dengan Bu Yunita. Tidak ada yang bisa kita lakukan jika kita tidak memikirkan biayanya sejak awal. Saya setuju dengan bagian keuangan. Dengan adanya inovasi tersebut, tentunya kita akan membutuhkan lebih banyak riset dan penelitian terlebih dahulu. Hal ini pasti akan membutuhkan biaya yang lebih untuk penambahan di bidang operasional maupun penambahan karyawan dalam pelaksanaannya. Sudah saya katakan tadi bahwa soal biaya itu mudah. Dengan adanya kita melakukan inovasi produk baru, berarti otomatis perusahaan kita memiliki pendapatan baru yang memungkinkan untuk menaikkan pendapatan perusahaan dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk mencapai kata banyak tersebut, mungkin kita bisa melakukan inovasi sesegera mungkin. Loh, nggak bisa begitu. Karena ketika kita ingin melakukan produksi untuk produk baru, tentunya kita harus mempunyai rancangan biaya terlebih dahulu. Agar apa? Agar ketika kita melakukan sesuatu
Ibu Yunita, karena ketika kita ada produk baru, tentunya kita harus melakukan promosi terlebih dahulu. Nah, kita dari bagian pemasaran juga membutuhkan biaya dan itu tidak sedikit. Maka dari itu perusahaan kita harus sudah mempunyai rancangan agar tidak terhambat oleh keadaan pasar. Mungkin kita bisa melakukan planning lebih tepat, lebih tertata agar kita tetap bisa memproduksi tanpa khawatir perusahaan kita rugi. Dan setidaknya rugi kita masih bisa tetap berjalan dan tidak bangkrut. Kalau kita butuh pemasaran yang lebih, ya kita tinggal tekan aja di biaya pemasarannya. Bagaimana produk ini kita bisa launching terlebih dahulu, mungkin kita bisa menggunakan pemasaran yang lebih murah. Nah, ketika produknya sudah jalan, kita sudah mendapatkan profit, mungkin kita bisa memilih pemasaran yang lebih pricey dan bisa lebih menjangkau banyak orang. Jika melakukan pemasaran kecil, berarti income kita akan lebih sedikit. Memangnya kita bisa menjalankan operasional apabila pendapatan kita minim? Setuju. Karena kalau kita tidak bisa menjalankan operasional, kita tidak bisa mensejahterakan karyawan dengan gaji yang cukup. Hal ini pasti akan merugikan dan tidak satu pihak saja yang terkena dampaknya. Namun lebih parahnya lagi, semua bidang operasional terkena dampaknya. Hal itu tidak akan terjadi apabila kita memiliki perencanaan yang matang. Karena setiap masalah itu pasti ada solusinya dan masalah itu akan tetap muncul bagaimanapun itu caranya, baik dalam bentuk inovasi produk baru maupun yang lainnya. Itu tergantung bagaimana kita mencarikan solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Kenapa kita tidak berani untuk mencoba hal baru dan berani mengambil resiko? Benar yang dikatakan Bu Nona, kita tidak akan pernah tahu peluang apa yang menanti kita jika kita tidak pernah mau mencoba hal baru dan tidak berani mengambil risiko. Siapa tahu yang kita kira akan berakhir rugi malah mendatangkan income yang lebih tinggi daripada produk kita yang sebelumnya. Jelas dengan masalah ketika kita mengambil risiko. Secara kita perusahaan besar yang sudah mempunyai pengalaman berpuluh-puluh tahun. Tetapi perlu diingat bahwa setiap risiko itu bisa kita kurangi. Kenapa kita mengambil risiko apabila akhir yang lebih berpotensi untuk menghasilkan profit? Jika kita mengambil risiko tanpa mempertimbangkan secara matang, itu namanya bodoh, bukan berani. Saya paham pentingnya inovasi dan pengambilan risiko, tetapi kita juga harus realistis, Bu. Tidak semua kondisi itu memungkinkan kita untuk mengambil langkah baru, apalagi jika kondisi keuangan kita masih belum stabil. Tenang saudara-saudara, daripada kita saling mempertahankan argumen masing-masing, bagaimana jika kita mengambil jalan tengah dan mencoba berpikir secara terbuka. Kita coba mempertimbangkan dari mulai perencanaan kita, persiapan kita, apakah sudah matang, dan hasil dari itu apakah sudah layak untuk melakukan inovasi. Kira-kira produk kita nantinya akan menghasilkan laba atau rugi, sehingga kita dapat menentukan keputusan kita lanjut atau tidak. Diharapkan keputusan ini mendapatkan sesuatu yang layak daripada aman-aman saja. Baik, saya izin untuk masuk ke dalam perdebatan sebelumnya. Kalian di sini tidak ada yang salah. Berargumen memang bagus dan dapat melatih pola pikir kalian untuk terbuka dalam sebuah masalah dan mencari solusi di dalamnya. Tapi perlu diingat, kita ini adalah perusahaan besar yang namanya sudah berasing di pasar global. Apalagi kita sudah punya nama yang tergolong baik. Jangan sampai dari launching produk baru ini dapat merusak citra perusahaan kita. Oleh karena itu, riset dan pemantauan di lapangan perlu dibicarakan agar kita tahu apa yang dibutuhkan konsumen sehingga target kita pas dan produk kita berhasil. Kita bisa belajar dari produk-produk yang pernah kita buat sebelumnya. Itu adalah bahan data. Nah, kita bisa belajar dari naik turunnya produk tersebut. Naiknya bisa kita jadikan bekal untuk kedepannya dan turunnya bisa kita jadikan pengalaman untuk perbaikan di masa yang datang. Nah, dari situ kita tarik kesimpulan agar kedepannya kita bisa melakukan penyempurnaan produk baru kita. Baik Pak, izin. Dari riset yang pernah kita lakukan, penjualan kita dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Sebagai contohnya adalah produk Pontiac. Di tahun 2023 kita berhasil mencapai target sebesar 107
76.000 produk terjual dari tahun 2024 bertambah sebesar 192,192.000 produk terjual. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kita mengalami peningkatan sebesar 9,2%. Angka-angka ini lebih besar daripada tahun sebelumnya karena di tahun ini kita lebih memfokuskan kepada pemasaran di media online dan mendapatkan banyak penjualan dari online shop. Izin saya menanggapi juga, bisa kita lihat dari laporan keuangan tadi bahwa di tahun yang sama kita mengalami terapi kenaikan di biaya produksi karena meningkatnya harga barang pokok untuk produksi dan ditambah lagi peningkatan jumlah karyawan sebanyak 2,7% untuk menyeimbangkan sistem operasional produksi. Yang menjadi catatan kita ketika akan melakukan produksi untuk produk baru, kita itu harus jeli dan perhatikan keseimbangan antara meningkatnya pendapatan, pengeluaran, dan biaya operasional itu harus seimbang agar kedepannya kita tidak rugi akibat peningkatan yang tidak fleksibel. Untuk mencapai kata fleksibel itu, mungkin kita bisa melakukan perbedaan-perbedaan di berbagai macam bidang. Misalnya di bagian keuangan, menurut saya kita perlu melakukan perbedaan di laporan keuangannya. Maksudnya apa? Dari laporan yang Anda paparkan bisa dipaparkan lebih jelas, lebih detail, dan lebih terbuka dari mulai pengeluarannya, pendapatan dan biaya operasional, sehingga nantinya bidang-bidang lain bisa melakukan penyesuaian dan tidak terjadi ketidakseimbangan tersebut. Izin menanggapi, iya benar, bagian keuangan adalah bagian terpenting dari segala bidang operasional. Seharusnya bagian keuangan dalam pencatatan neraca lebih spesifik lagi serta terstruktur dan dipaparkan secara lugas. Maaf, tapi laporan yang saya buat itu sudah tersusun dengan baik, mulai dari struktur, anggaran masing-masing bidang, dan pengeluaran untuk biaya operasional. Tapi Bu, menurut saya laporan yang disampaikan itu kurang spesifik Bu. Dilihat dari tidak adanya laporan pendapatan dan laba ruginya. Bukan yang tidak dipaparkan dengan jelas, tapi laporan yang saya buat itu sudah sesuai dengan standar SOP yang ditetapkan oleh perusahaan ini. Mungkin saran tersebut bisa saya tampilkan terlebih dahulu dan nanti akan saya komunikasikan kepada direktur. Oke Bu, tapi perlu kita ketahui, logistik adalah bagian terpenting setelah bidang keuangan dalam melakukan produksi. Anggaran-anggaran sudah kami ajukan, tetapi banyaknya nominal tersebut tidak sesuai, sehingga seringkali kami mengalami kesulitan untuk penyediaan bahan pokok untuk penyesuaian anggaran. Hal ini Bu, mungkin bisa dilakukan 1 atau 2 kali. Tetapi jika hal ini terus-menerus dilakukan, itu akan sangat berpengaruh pada kualitas ingredients yang kita buat. Anggaran itu seharusnya menyesuaikan biaya produksi, bukan menyesuaikan biaya pembelian. Sekali lagi saya tegaskan, segala laporan dan pembagian anggaran serta hal lain yang berkaitan dengan bagian keuangan itu sudah saya buat sesuai dengan standar SOP yang disahkan dan ditetapkan oleh perusahaan ini. Bukannya saya membuat kebijakan sendiri atau sesuai dengan yang saya sendiri, Bu. Iya, saya paham. Namun faktanya yang saya temukan di lapangan bersama bagian produksi tidak sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang Ibu sampaikan. Tapi pernyataan yang saya buat itu sudah jelas. Mungkin Anda saja yang kurang paham dan kurang mengerti. Dan menurut saya di bagian produksi itu seharusnya lebih realistis ketika akan melakukan produksi untuk produk baru dan lebih menyeimbangkan anggaran mulai dari perencanaan, pengadaan sampai hingga launching produk baru. Bukannya tidak realistis, kita sudah berusaha melakukan penyesuaian dengan bidang keuangan sesuai dengan laporan keuangan yang sudah Anda paparkan pada rapat sebelumnya. Tapi anggaran yang Anda ajukan itu lebih banyak daripada bahan yang saya paparkan sebelumnya. Jika kita mengajukan produk ini, bisa jadi perusahaan kita mengalami kenaikan persentase kerugian, Bu. Apakah tidak ada bahan keuangan cadangan untuk melakukan inovasi produk? Apakah bisa dikatakan sistem keuangan kita itu memiliki sistem keuangan yang baik? Kita perusahaan yang sudah berjalan dari 40 tahun yang lalu. Tapi mulai dari sistem keuangannya, sistem operasional itu masih bisa berjalan dengan baik dan tidak sesusah itu untuk melakukan inovasi produk. Ini apakah karena sistem Anda yang diubah dan Anda tidak bisa menyesuaikan dengan sistem Anda atau bagaimana? Bagaimana Anda berkata begitu tanpa ada bukti yang nyata? Sedangkan laporan yang saya lakukan itu berdasarkan dengan laporan keuangan yang real. Kenapa samaan Anda menyalahkan saya tanpa ada bukti yang jelas? Sudah jelas tadi dikatakan oleh bagian logistik bahwa banyak lainnya di lapangan itu tidak sesuai. Apa
Tapi perencanaan untuk melakukan inovasi produk ini sudah kita rencanakan pada rapat-rapat sebelumnya. Kita sudah melakukan uji lab, melakukan perencanaan dan penyesuaian dengan bidang lainnya. Anggaran-anggaran juga sudah kita ajukan dan belum ada feedback atau tindak balik dari bagian keuangan. Hal ini berbagi terbalik dan tidak selaras dengan pernyataan-pernyataan yang Anda paparkan pada rapat sebelumnya yang seolah mendukung kita untuk melakukan perlauncingan produk baru, dan sekarang setelah produk ini kita rancang seakan Anda menolak dan tidak setuju dengan adanya perlauncingan produk baru ini. Ini apakah karena ada yang memang tidak setuju dari awal, tidak adanya biaya, atau sistem Anda yang tidak bisa menyesuaikan? Tenang, saudara-saudara. Masalah tidak akan selesai jika kalian semua dalam keadaan emosi. Mari berpikir lebih terbuka lagi. Kita lihat dulu dari laporan yang sudah kita amati bahwa produksi meningkat sebanyak 9,2% dan dengan peningkatan karyawan 2,7%, dan dapat kita simpulkan bahwa kita bisa melakukan inovasi dan akhirnya produk ini bisa meningkatkan value perusahaan. Tapi untuk dapat merealisasikan potensi secara optimal, kita harus melakukan riset yang lebih mendalam dan perencanaan yang lebih menyeluruh dengan inovasi-inovasi yang sudah kalian siapkan. Silakan produksi bisa memaparkan produk baru. Izin memaparkan dari bagian produksi sesuai dengan rencana kita pada rapat sebelumnya, yaitu rapat perencanaan inovasi produk baru pada tanggal 9 Maret 2025. Kita telah melakukan uji lab dan perencanaan atas produksi yang akan kita lakukan. Ini adalah salah satu contoh produk kita, yaitu dari green product yang memiliki bahan aktif ingredient seperti niacinamide, antara lain vitamin E dan hyaluronic acid serta SPF 15. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan saran dan masukan untuk pengembangan produk ini agar bisa lebih baik. Terima kasih. This is a delicate product with the ingredient niacinamide, antara lain hyaluronic acid and SPF 15. You can provide solution and input for this product of development. Hai, watashiの池では、関係者には少し水ごすぎると感じていますので、もう少しご自身に使いやすくなることを検討してもいいかもしれません。そして興味のことはちょっと次、おそらく人にとっては少し刺激が過ぎると感じるかもしれません。おそらく元が福祉団に優しくにそれはできると思っています。Menurut saya, produk ini sedikit aja, jadi bisa dipertimbangkan untuk dibuat lebih kental agar lebih nyaman saat digunakan. Untuk aromanya menurut kami cukup kuat, jadi dari sebagian pengguna sangat menyengat. Jadi bisa dipikirkan untuk dibuat lebih natural atau soft. Baik, terima kasih atas masukannya. Kami akan tampung dan kami akan mempertimbangkan untuk perbaikan produk berikutnya. Silakan. Menurut saya pewarnaannya itu terlalu mencolok. Mungkin lebih bisa dibikin untuk lebih soft lagi. Terima kasih atas saran dan masukannya. Izin memberikan saran, seperti yang dikatakan oleh Pak Kasih tadi, menurut saya lebih baiknya produk ini awalnya lebih disokkan agar tidak terlalu menyengat dan nyaman ketika digunakan. Itu saja.
Baik, terima kasih atas saran dan masukannya. Kami harap saran dan masukan Anda nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan produk selanjutnya. Dan produk ini akan kami paparkan lagi pada rapat lanjutan, yaitu rapat pengujian inovasi produk baru. Terima kasih dari bidang produksi dipaparkan. Sekian. Silakan produksi bisa memaparkan produk baru. Izin memaparkan dari bagian pemasaran. Dari beberapa opsi dan pertimbangan, kita memutuskan untuk memilih Amina sebagai nama produk baru kita. Nah, ini beberapa contoh desain yang sudah kami rancang. Desain yang pertama mengusung konsep paket acne dengan didominasi warna pink yang memberikan kesan feminim, ceria, dan cocok untuk target remaja dengan karakteristik kulit berjerawat. Desain yang kedua menampilkan kemasan yang berwarna hijau dan orange yang menggambarkan kesegaran dan kandungan alami. Desain ini ditujukan untuk kulit normal atau basic. Desain yang ketiga didominasi warna biru yang memberikan kesan bersih, profesional, dan cocok untuk produk dengan manfaat klinis atau dermatologis yang menyasar segmen pengguna yang lebih fokus pada kelembapan kulit. Dan dari ketiga desain ini kami siapkan untuk memilih mana yang sesuai dengan identitas brand serta preferensi pasar yang dituju. Dari ketiga desain ini, silahkan ingin berpendapat. Personally, I prefer pink for the product design because it looks more appealing and different. And for the applicant variant, I will do it with blue. And as I feel green has commonly used, especially in Indonesia, for that category. So it would be interesting if we try fresher and more exclusive awards by using blue instead. Thank you. Okay, I accept your input. We will improve the design and make it as attractive as possible to better suit the character of the numbers. Baik, sedikit masukan dari saya untuk produk dan material kemasan itu lebih baik yang bahan recyclable atau dapat didaur ulang. Contohnya itu seperti kertas, plastik tertentu, logam aluminium atau baja, supaya dapat membantu mengurangi limbah dan mendukung adanya praktik bisnis berkelanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk masukannya. Mungkin nanti kita akan melakukan perbaikan dan pertimbangan lagi agar bisa ramah di lingkungan lagi. Gitu. Terima kasih dari saya. Terima kasih dan coba kepada Ibu Tiara, acara akan saya ambil Adi. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta rapat yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab barusan. Acara berikutnya yaitu penambahan hasil mewakilkan rapat oleh penulis kepada Ibu Nanya Cantika SOS. Kami persilakan. Memulai rapat hari Kamis tanggal 5 Juni 2020. Waktu 08.00 sampai 12.00 WIB. Tempat ruang rapat Departemen Teknologi and Innovation. Pemimpin rapat Christian Katawijaya SE
peserta rapat 12 orang. Topik inovasi produk baru untuk pasar remaja. Agenda rapat 1. Pemasaran dan pengarahan dari pimpinan. 2. Laporan masing-masing divisi. 3. Diskusi inovasi produk baru. 4. Pemaparan hasil rapat. Uraian rapat. 1. Pembukaan. Rapat dibuka pukul 08.00 oleh moderator Alia Syakira Mahira SKOM. Moderator akan memandu jalannya rapat dan mempersilahkan pimpinan rapat untuk memimpin rapat. Pimpinan rapat Christian Kalodia SKM menyampaikan tujuan dilaksanakan rapat, yaitu membahas tentang pengembangan produk baru untuk meningkatkan daya saing perusahaan di pasar domestik dan internasional. 2. Sambutan. Direktur menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan komitmen semua peserta rapat inovasi produk strategi penting untuk menentukan arah pengembangan produk di tengah persaingan ketat dan perubahan kebutuhan pelanggan. Direktur mendorong kreativitas dan partisipasi aktif peserta dalam menciptakan solusi inovatif yang relevan saat ini dan masa depan demi kemajuan perusahaan. The director expresses his gratitude for the vision and commitment of all participants in the product innovation meeting. This meeting is important to determine the direction of product development matched by competition and changing customer needs. The director encourages creativity and engage participants in creating innovative solutions that are relevant for the present and the future for the progress of the company. 3. Acara inti. Pembukaan dan tujuan rapat. Rapat dibuka oleh direktur dengan wakil direktur menekankan pentingnya inovasi produk untuk mempertahankan daya saing di pasar global. Masukan pasar internasional. Perwakilan Jepang dan Inggris mencatat popularitas produk Quicksilver dan Wonder di negara mereka, menyarankan produk baru yang terdiferensiasi. Perwakilan Jepang khususnya meminta karakteristik yang berbeda dari keduanya tersebut. International Marketing Group Japanese and English representative noted the popularity of Quicksilver and Wonder products in their countries, suggesting new differentiation products. Japanese representatives specifically requested the different characteristics of the two brands. Usulan produk baru. Manajer produksi mengusulkan produk baru untuk remaja Indonesia dengan bahan baku berkualitas tinggi, misalnya ACBD, meskipun lebih mahal. Manajer pemasaran setuju dengan budget pasar tetapi menekankan harga yang kompetitif. Perdebatan biaya dengan peluncuran. Terjadi perdebatan antara penekanan peluncuran cepat dan penekanan perencanaan biaya yang matang untuk menghindari kerugian. Manajer HRD mendorong kompromi. Analisis berjalan dan keuangan. Manajer produksi menyajikan data peningkatan penjualan pada yaitu 9,2% di 2024. Sementara manajer keuangan mengalami peningkatan biaya produksi dan jumlah karyawan, menekankan pentingnya keseimbangan keuangan. Masalah logistik dan transparansi. Manajer logistik menyoroti masalah anggaran logistik yang mempengaruhi kualitas produk. Manajer produksi menyarankan perbaikan transparansi dan detail dalam laporan keuangan. Nama produk dan strategi pemasaran. Manajer pemasaran mengumumkan nama produk baru, Enna, dan desain yang telah disiapkan. Direktur menyetujui peluncuran produk kosmetik Enna yang ditargetkan untuk remaja dengan strategi pemasaran digital yang kuat. 4. Kesimpulan. Kesimpulan rapat pada hari ini yakni telah ditetapkan rapat menghasilkan keputusan untuk meluncurkan produk baru bernama Enna yang ditargetkan pada pasar remaja Indonesia. Tentunya pasar yang menyeluruh perencanaan keuangan yang matang dan strategi pemasaran digital yang efektif ditetapkan. The conclusion of today's meeting is that the museum has decided to launch a new product called Enna, which is targeted the Indonesian market. The importance of comprehensive market research. Make sure financial planning and effective digital marketing strategies last advice.
penulis. Kapan ditutup buku 12 sampai mulai digunakan usia digunakan ujian SBMM. Setelah laporan komplain pada rapat kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan informasi. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Syifa Cantika SOS. Demikian rangkaian kegiatan rapat besar inovasi produk hari ini. Kami berharap hasil diskusi dan presentasi hari ini dapat menjadi inspirasi dan awal untuk menciptakan produk unggulan yang kompetitif dan solid. Thank you for your consideration to our meeting. It is a pleasure working with you. Keep in touch. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian seluruh hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.